Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Welawati Egam dari kelas P6A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran abad 21. Pengertian pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang menggabungkan kecakapan, literasi, kemampuan, pengetahuan, keterampilan, perilaku, serta penguasaan teknologi. Pengertian pembelajaran abad 21 menurut para ahli. Menurut Garrett, pembelajaran yang menggunakan pendekatan campuran antara pendekatan belajar dari guru, belajar dari siswa lain, dan belajar dari diri sendiri. Menurut Rusman, pada abad 21, guru harus kreatif dan dapat mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya komputer dalam proses belajar mengajar. Menurut Rohim, Bima, dan Julian, pembelajaran harus memperhatikan 4 atau meliputi tugas guru sebagai perencana pembelajaran, memasukkan unsur host, penerapan pola pendekatan, dan model pembelajaran yang bervariasi, serta mengintegrasi. Ciri-ciri pembelajaran abad 21. Yang pertama, selalu melibatkan aspek keterampilan abad 21 dalam menyelesaikan setiap permasalahan di ranah global. Yang kedua, selalu berkolaborasi dalam belajar dan bekerja dengan beragam individu dari berbagai suku, etnis, maupun agama. Yang ketiga, mengedepankan sikap saling menghormati dan dialog terbuka dengan komunitas. Yang keempat, penanaman nilai integritas di tengah keberagaman bangsa dan budaya sebagai bentuk keragaman masyarakat global. Yang kelima, pembelajaran harus dipusatkan pada peserta didik. Pada model pembelajaran abad 21 hanya ada 2 model, yaitu yang pertama, model problem based learning. Pada model pembelajaran ini, peserta didik dituntut untuk aktif dalam proses pemecahan masalah yang dilakukan secara ilmiah. Yang kedua, model project based learning. Model pembelajaran ini menekankan pada kemampuan peserta didik dalam menciptakan suatu karya sebagai bentuk solusi atas suatu permasalahan. Pada metode pembelajaran abad 21 hanya ada 2 metode, yaitu yang pertama SGD atau Small Group Discussion. SGD adalah metode pembelajaran yang mengelompokkan peserta didik dalam grup-grup kecil berisi 4-6 orang. Hal ini bertujuan untuk melatih peserta didik agar saling bertukar ide, gagasan, sehingga setiap peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari pembelajaran yang dilakukan. Pada metode pembelajaran ini, guru hanya berperan sebagai pengarah serta pendamping. Yang kedua, RPL atau Role Play and Simulation Learning. RPL adalah metode pembelajaran yang melibatkan peran peserta didik dalam menyampaikan materi dalam bentuk acting. Dalam berakting, peserta didik ditekan untuk memanfaatkan teknologi yang ada, misalnya memperagakan kisah terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu. Nah, peserta didik bisa memperagakan dalam bentuk video. Kemudian video bisa ditayangkan di dalam kelas. Contoh pembelajaran abad 21. Yang pertama, guru memberikan pemahaman terkait masalah utama yang melatar belakangi pembuatan pupuk alternatif berbahan sampah organik. Yang kedua, guru membimbing peserta didik dalam menentukan alur kerja serta rencana pembuatan pupuk. Yang ketiga, guru membimbing peserta didik untuk membuat jadwal pengerjaan tugas, mulai menyusun alur kerja, persiapan barang sampai mendapatkan hasil. Yang keempat, jika tiba jadwal presentasi, setiap kelompok harus mempresentasikan proses pembuatan pupuk di depan kelas. Yang kelima, guru memberikan penilaian hasil yang diperoleh setiap kelompok. Yang keenam, guru mengadakan evaluasi terkait pembuatan pupuk alternatif berbahan dasar sampah organik. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.